Shalom keluarga Allah, umat pemenang di dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur bahwa sore hari ini setiap kita boleh datang dengan segenap kerinduan hati kita. Meskipun di luar gerimis, tetapi tidak mengurungkan niat kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Kerinduan kita lebih besar untuk berjumpa dengan Tuhan dan merasakan hadirat dan lawatan Tuhan. Amin. Mari saat ini kita mau bersatu hati, sepakat bersama-sama untuk kita mempersembahkan hidup kita, pujian, penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersatu hati di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Sore hari ini kami ada sebagaimana kami ada di tempat ini. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, bahwa segenap hidup kami, segenap kerinduan kami untuk kami berjumpa dengan Engkau. Kami membuka hati kami Tuhan, sore hari ini. Biarlah lawatan-Mu bekerja bagi setiap kami, memulihkan keadaan kami, memulihkan keluarga kami Tuhan. Setiap kerinduan yang kami bawa di hadapan-Mu, kami mau letakkan di bawah kaki-Mu. Sebab kami tahu ketika kami mengutamakan Engkau, maka akan ada perkara besar Kau nyatakan di dalam hidup kami. Kuasa-Mu Kau kerjakan bagi setiap kami Yesus. Kami siap memuji, kami siap menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari berikan jabat tangan samping kanan kirimu, nyatakan sukacitamu bagi saudara-saudaramu. Haleluya. Sore hari ini kita satu keluarga Allah di dalam Tuhan. Kita mau bersuka cita bersama-sama, amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah dengan sukacita. Haleluya. Mari satukan hati kami untuk memuji-Mu Yesus. Di antara
bukan suatu kebetulan Tuhan menempatkan setiap kita di dalam keluarga kita. Kita percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa atas setiap keluarga kita. Ketika mungkin ada beban pergumulan, ada doa di dalam setiap keluarga kita, Tuhan rindu setiap kita boleh lebih lagi dekat dan melekat, menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan sebab Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa ketika kita mengandalkan Dia di dalam hidup keluarga kita. Mungkin saat ini engkau datang dengan beban pergumulan. Mari letakkan pengharapanmu itu hanya kepada Tuhan. Mari buka hatimu menyembah sore hari ini. Nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Ya ralabaya sikia ralalalabaya sa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Padamu Tuhan kami bersyukur. Terima kasih setiamu. Buat rancanganmu yang sempurna. Kami bersyukur buat keluarga kami yang Tuhan berikan atas kami. Kami bawa di hadapan-Mu seluruh kerinduan kami. Hati yang hauskan Engkau, mari Kau segarkan, Kau puaskan kami. Kau berikan kami sukacita, dan damai sejahtera-Mu mengalir Tuhan. Sebab ada kelegaan saat kami menyembah-Mu. Sebab kami rasakan damai sukacita di dalam hadirat-Mu. Kami temukan kasih-Mu Tuhan, yang akan menguatkan kami. Kami mau terus berharap hanya kepada-Mu Tuhan, Allah yang ajaib dan perkasa, Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Yesus Tuhan, hanya kasih-Mu Bapa yang sanggup memulihkan kami. Hanya kasih-Mu yang sanggup mengubahkan keluarga kami Tuhan. Kuasa-Mu yang sanggup memberkati setiap keluarga kami Yesus. Dan kami membawa setiap kami, keluarga kami Tuhan, untuk masuk di dalam rancangan-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Bapa memulihkan
keluarga kami memuliakan Engkau Tuhan.
imanmu kepada Tuhan sore hari ini. Biarlah setiap kita membawa keluarga kita untuk terus setia mengiring Tuhan. mempermuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Menjadi bejana-bejana yang terus Engkau pakai demi kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Dengan segenap kerinduan hati kami nyatakan Tuhan. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku.
lagi berkata, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Pelayanan kami yang paling dalam adalah pelayanan di dalam keluarga. Untuk itu biarlah kami terus boleh mengarahkan hati dan seluruh hidup kami untuk Tuhan bentuk, Tuhan pakai. Kami menjadi pelayan-pelayan yang ada di dalam keluarga kami masing-masing. Membawa keluarga kami hidup di dalam anugerah dan kebenaran Tuhan. Maka kami percaya sukacita keluarga kami akan sempurna. Untuk itu sore hari ini kami membawa hidup kami. Kami mau belajar, Roh Kudus berikan kami pengertian, Roh Kudus berikan kami kelembutan hati, sehingga kami boleh terbuka untuk sabda firman-Mu sore hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Haleluya. Oke. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, oleh kemurahan Tuhan sepanjang minggu, sepanjang bulan ini kita berbicara tentang keluarga. Mungkin ada banyak di antara kita, Pak, aku belum nikah kok ngomongnya keluarga terus, gitu ya. Tetapi sama berkata, tidak ada siapapun di antara kita yang sore hari ini hadir yang bukan anggota keluarga, betul? Mungkin kita hari ini sebagai suami, mungkin hari ini kita sebagai seorang ibu, mungkin hari ini kita sebagai seorang mbah, mungkin kita hari ini sebagai seorang anak. Siapapun kita, tidak ada di antara kita yang lepas dari yang namanya keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tema minggu terakhir kita ini, kita akan berbicara tentang membangun nilai luhur di dalam keluarga. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan dalam kita membangun keluarga kita. Siapapun kita punya akses masuk ke dalamnya, kita punya bagian yang bisa kita ubah. Ada beberapa hal yang harus mulai kita benahi dan kita bangun sebagai anggota di dalam sebuah keluarga. Satu bagian yang penting bagi kita adalah bahwa kita harus membangun nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebenaran firman dalam hidup keluarga kita. Sebagai dasar mari kita buka terlebih dahulu di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, Ibrani pasal 13 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan, hendaklah kamu penuh hormat. Siapa kamu? Setiap kita. All of you, di dalam bahasa Inggris dikatakan, semua. Tidak peduli kita seorang suami, tidak peduli kita seorang anak, kita tidak peduli kita seorang istri. Tetapi Alkitab kita mencatat dan mengajar kita, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nilai bisa diartikan sebagai prinsip-prinsip atau cara-cara yang dijunjung tinggi dan dihidupi. Jadi di dalam hidup keluarga kita, sadar atau tidak, ada nilai, ada prinsip-prinsip dan cara-cara hidup yang dijunjung tinggi dan dihidupi oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Jadi sebagai keluarga kita beda-beda. Tetapi saya yakin percaya ada nilai-nilai, ada prinsip-prinsip, ada cara-cara hidup yang dijunjung tinggi di dalam keluarga itu. Misalnya berkaitan dengan waktu. Ada beberapa yang membangun disiplin waktu dengan begitu luar biasa menjadi satu nilai. Dan dihidupi. Demikian juga dalam hidup setiap kita. Dalam keluarga kita sadar bahwa ada nilai-nilai, makanya kita akan mencoba melihat nilai-nilai luhur apa yang ada di dalam keluarga. Ada orang yang menekankan disiplin saja. Tetapi
Sore hari ini kita akan melihat hal-hal apa sih, nilai-nilai luhur apa sih yang harus kita bangun di dalam keluarga. Yang pertama, yang harus kita bangun adalah kita hormat terhadap perkawinan. Kita hormat terhadap keluarga kita. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Pak, aku belum kawin, Pak. Tapi Anda sedang menuju proses pernikahan. Oh, masih lama, Pak. Saya kan baru pacaran. Pacaran saudara adalah langkah awal Anda berbicara dan menyiapkan diri tentang pernikahan. Pak, aku belum nikah, Pak. Aku belum punya pacar, Pak. Aku kayak jatuh hati. Jatuh hatimu adalah langkah awal untuk kau masuk ke dalam sebuah pernikahan. Mau enggak di antara kita masuk ke pernikahan tanpa rasa cinta? Halo? Enggak mau. Zaman dulu, zaman bapak saya, ibu saya, generasi di atas saya, bapak dan ibu saya, dan ke sana, saudara, termasuk mbah saya, rasa cinta itu nomor 2. Ada yang dijodohkan orang tua, saudara. Ada yang dilamar, nggak ngerti siapa yang lamar. Pokoknya dilamar, bapak ibunya setuju, nikahlah mereka. Orang Jawa punya pendapat apa? Witing tresno jalanan soko kulino. Wah. Meskipun benar, lama-lama jadi cinta. Benci jadi rindu, benci jadi cinta. Tetapi untuk zaman sekarang tentunya setiap kita mau pernikahan kita adalah pernikahan yang kedua belah pihak yang terlibat di dalam pernikahan adalah orang-orang yang saling jatuh cinta, yang saling mencintai. Jadi untuk siapa sih kebenaran ini? Bagi setiap kita. Apalagi kita yang sudah menikah. Tentunya hormat terhadap perkawinan adalah sesuatu yang harus kita pegang sungguh-sungguh dan hidupi. Orang yang memandang bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci, sesuatu yang kudus, sesuatu yang hanya boleh dilakukan di dalam berkat anugerah Tuhan, mereka akan menghargai pernikahan itu. Orang akan menghargai keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, PR bagi kita suami. Kan kita ditekankan, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Tapi jangan salah, bagi suami juga ada perintah Tuhan, hendaklah kamu penuh hormat. Istri harus kita hargai, istri harus kita hormati, anak-anak harus kita hargai, anak-anak harus kita hormati, orang tua kita harus hargai, orang tua harus kita hormati. Keluarga yang tidak membangun nilai hormat di dalam keluarganya, keluarga yang tidak membangun hormat terhadap pernikahannya, maka tidak ada sesuatu yang mengikat satu dengan yang lain. Suami tidak merasa terikat dengan istri, jajan kono jajan kene, saudara. Kenapa? Karena tidak menyadari begitu sakralnya sebuah pernikahan, begitu sakralnya sebuah ikat janji yang dilakukan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada PR, ada nilai yang harus kita bangun. Apakah arti pernikahan kita kalau kehadiran istri tidak dihargai? Anda sebagai istri kira-kira apa? Suami kerja luar kota, berhari-hari enggak pulang, begitu pulang saudara, aku mau tidur, jangan ganggu aku. Saudara, kira-kira ibu-ibu kangen enggak kalau ditinggal suami berhari-hari? Kangen. Bohong kalau enggak kangen. Kalau enggak kangen mungkin karena sudah enggak cinta lagi. Kangen sudah. Tapi begitu ketemu,
Suami datang disambut, "Pak, gimana kabarnya?" "Oh, apik. Wes, aku arep turu. Anak-anak ndak boleh ganggu aku ya. Kamu juga nggak boleh ganggu aku. Aku mau tidur." Saudara, kira-kira itu istri yang mendengar suara mobilnya, aduh, mobil suaminya datang gitu ya, mobil bapaknya datang, bapakku teko, wah istriku teko, suamiku teko. Mikir-mikir, aku meh turu, mikir-mikir gitu. Kira-kira sebagai istri gonduk enggak kira-kira? Gonduk itu istilah ngendi ya? Gonduk tenan. Kenapa? Kayaknya kehadirannya itu enggak penting, kayaknya enggak ada sesuatu yang bernilai dari pasangannya. Kita harus membangun rasa hormat itu di dalam keluarga kita. Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. Keluaran 20 ayat 12 firman Tuhan berkata, "Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu." Nilai yang harus kita tanam dalam hidup keluarga kita adalah sikap hormat. Berapa banyak anak-anak mulai tidak hormat sama orang tua karena sok pinter. Aku mahasiswa kok Bu, IP ku 3,7, lu mau apa? Mungkin kalau ilmu yang Anda pelajari, bapak ibumu mungkin kalah. Tetapi pengetahuan orang tua kita lebih luas, bro. Kadang-kadang anak-anak nggak menghargai orang tua, dikandani sekecap wani bales. Bahkan berani, ini saya sangat sedih. Ada anak yang ngenengke orang tuanya. Sikap hormatmu di mana? Bagaimana engkau menghargai orang tuamu? Engkau dinasehati tidak mau dengar. Bagaimana engkau menghargai kehadiran orang tuamu? Kalau nasihatnya tidak pernah engkau dengar, engkau merasa pintar, engkau merasa cakap. Engkau yang sudah tidak bisa menghargai orang tuamu, coba tanya kepada teman-temanmu yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tanya, bagaimana rasanya kehilangan. Tapi kita sebagai anak kadang-kadang merasa, oh ibu ya pon desa, memang dodolan wae kok. Aku ki wong elit saiki, mahasiswa. Ibu iso ning pasar, ketemu bakul, ngerti apa? Saudara, kita sebagai anak kita tidak bisa ada seperti sekarang tanpa kehadiran orang tua. Sejelek apapun, seburuk apapun orang tua kita, mereka itu adalah orang yang membuat kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Kualitas otakmu, maaf saya berkata kasar, kualitas otakmu itu hasil jerih lelah mereka merawat engkau. Kayak susu, kayak makanan bergizi, otakmu jadi encer. Bukan karena kekuatanmu, aku memang diciptakan sempurna, no. Ada banyak kelemahan, ada banyak kekurangan. Dan tidak berdayanya kita sebagai seorang bayi. Nggak bisa ngapa-ngapain, nangis tok, saudara. Kademen sidik mencret, kademen sidik watuk, saudara. Benar? Anak saya ini baru sakit satu. Biasa mandi air panas, ini mandi air dingin di Bandungan. Semalaman gak bisa tidur karena kalau retreat dengan anak-anak seusia pasti dijamin gak bisa tidur. Pertama karena tempat yang baru, yang kedua koncone do playon. Masih seperti itu pulang, kemudian piknik kehujanan, sakit. Badannya gede, tetapi masih memerlukan kasih sayang, memerlukan perhatian. Pagi-pagi datang ke kamar kami, ngetok tok 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 pa, tok
tok, ma. Saya buka pintu, kenapa? Nangis berurai air mata. Aku panas. Sini tidur, keloni sama mamahnya. Sebagai pengingat, saudara, bahwa sesungguhnya kita sebagai seorang anak harus menghormati orang tua kita. Engkau ada saat ini karena orang tuamu. Orang tua kita bisa saja enak, saudara. Sekali lagi, orang tua kita bisa membuat hidupnya nyaman kalau tidak memperhatikan kita. Saya ini ngerasakan benar. Saya kalau makan di rumah makan, anak-anak enggak ikut, itu rasanya enggak nikmat. Kami pernah satu kali, mah yuk biar romantis lah kita. Quality time yuk, kita berdua quality time. Anak-anak saya titipkan mbahnya. Saya sama istri sore-sore, ayo yang boncengan, enggak usah bawa mobil. Kita bawa motor aja, biar romantis. Dulu waktu pacaran, nggak bisa pergi kemana-mana, naik motor karena nggak punya motor. Sekarang sudah punya motor, yuk quality time. Putar-putar Salatiga, saudara, kemudian mampir ke dalam sebuah warung makan. Pesan makanan, makan. Saudara. Makannya di tempat yang sama, yang masak orangnya sama. Karena itu sebuah warung langganan kami. Kami biasa datang dengan anak-anak, ini kami hanya datang berdua. Istri di depan, saya di depan. Berhadapan-hadapan makan. Orang lihat, ih romantis, dinner men. Dinner. Meskipun yang didinerkan itu hanya sego goreng. Nasi goreng saja, tapi ketika makan, ini kok rasanya jadi tidak enak, ini kok rasanya suasananya jadi tidak enak, kenapa ya? Istri saya bilang, Pak, rasanya aneh ya, kita makan berdua, tidak ada anak-anak di kanan kiri kita. Akhirnya, wes ya, Pak, minta tolong dibungkus dan minta lagi dibungkus 2 untuk anak saya. Akhirnya kami makan di rumah. Kenapa? Karena kasih orang tua kepada anak. Maka hormati mereka. Kita bertanggung jawab. Punya nilai yang harus kita bangun dalam hidup kita. Hormat terhadap orang tua. Kita yang sudah menikah, kita hormat terhadap perkawinan. Apa yang kita lakukan di dalam sebuah pernikahan adalah sesuatu yang harus menjadi warisan bagi anak-anak kita. Kita suami, kita istri, kita harus memiliki nilai hormat kepada pernikahan. Menghargai pernikahan dengan sungguh-sungguh. Membangun kehidupan pernikahan itu dengan perhatian yang sungguh. Sehingga anak-anak kita akan mendapatkan yang namanya warisan, keteladanan dalam hidup kita. Bapak Ibu, bagian yang kedua yang harus kita bangun, nilai yang harus kita bangun adalah menjaga kekudusan keluarga atau menjaga kekudusan pernikahan kita. Di dalam Ibrani 13 ayat yang keempat-B, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi. Pak, bagaimana dengan saya? Saya ini belum punya pacar. Justru kamu belum punya pacar, tak ajar dulu. Kenapa? Engkau bisa mencemarkan tempat tidurmu karena engkau pacaran dengan cara yang salah. Engkau akan mencemarkan tempat tidurmu kalau engkau pacaranmu membangun hubungan fisik yang terlalu dalam. Terjadi yang namanya pergaulan bebas, seks sebelum nikah. Itu akan mencemarkan tempat tidurmu. Bahkan sebelum engkau masuk di dalam sebuah pernikahan, tempat tidurmu cemar. Tempat tidurmu cemar. Alkitab kita mencatat,
Jadi kalau kita berbicara tentang nilai di dalam keluarga, nilai di dalam pernikahan, siapapun kita terlibat di dalamnya, termasuk Anda yang hari ini sedang cari pacar. Ada orang cari pacar, orientasinya salah. Tidak untuk belajar mengerti pribadinya, perbedaannya, keunikannya. Tetapi yang dibangun hubungan fisiknya. Pacaran baru 2 bulan sudah minta cium. Pacaran baru 2 bulan sudah minta peluk. Minta BBS. Bubuk-bubuk siang. Aduh. Saya mau berkata, Anda sedang mencemarkan. Anda sedang mencemarkan tempat tidurmu. Halo? Suami-suami, jangan cemarkan tempat tidurmu. Harus jaga kekudusan di dalamnya. Kalau para ahli kesehatan, kalau para seksolog berkata, lihat gambar ini, lihat video ini, hati-hati jatuh dalam kecemaran, nggak kudus. Suami melakukan dengan istrinya, tetapi yang ada di bayangannya apa? Siapa? Luna Maya. Piye kira-kira? Atau apa yang kita lihat ada di dalam bayangan kita? Wes, bojoku yang penting tak tutupi bantal, bayanganku artis. Cemar enggak kira-kira? Cemar. Hati kita pun bisa cemar kalau kita tidak menjaganya sungguh-sungguh. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidurmu. Engkau hari ini harus sadar bahwa ada nilai, yaitu kekudusan di dalam keluarga kita. Ada kekudusan di dalam pernikahan kita. Untuk itu kita harus membangun masa berpacaran yang kudus. Saya sangat mendukung. Kalau kalian, Pak, saya putus aja ya sama dia ya. Lah kenapa? Lah dia itu mintanya hubungan fisik terus, Pak. Saya berkata, lebih baik putus. Kenapa? Karena dia belum tentu pasanganmu ke depan. Sekali lagi, karena dia belum tentu menjadi istrimu. Karena dia belum tentu menjadi suamimu. Putus gak apa-apa. Wong kamu pertunangan aja putus boleh kok. Kalau hari ini kita mulai berpacaran dan kita mulai jatuh dalam hal ini, saya mau menyampaikan, berhenti, bertobat, mundur. Saya pernah muda, saya pacaran 10 tahun, itu bukan masa yang singkat. Ujian, godaan, keinginan untuk mesra-mesraan, belai-belaian, sering muncul enggak? Kalau Pak Mul enggak mungkin, karena Pak Mul enggak normal, ngawur aja, normal aku ini saudara. Lah karena Pak Mul pendeta jadi enggak punya kepinginan kayak gitu, enak saja. Kepinginan kayak gitu itu dibuat doa juga enggak hilang saudara. Tetap ada aja kebutuhan itu. Tetapi kita menguasai diri untuk kita tidak jatuh lebih dalam. Kami dulu sepanjang 10 tahun pacaran itu ngambil komitmen itu berkali-kali. Komitmen berkali-kali. Mulai dari gandengan tangan. Dulu kami gandengan tangan skores saudara.
Halo? Sekarang boncengan kayak kingkong tak nengno wae. Bukan karena enggak peduli. Sudah rasanya putus asa ngandani. Mbok jangan begitu. Yo ben to, Pakku mbok kowe entuk, kowe ora entuk ngopo? Ketemu pirang perkara tak Pak Pendeta jenengan itu, Saudara. Dulu kami gandengan tangan itu di skors. Apakah tidak mencuri-curi? Ya mencuri-curi, Saudara. Tetap belajar, tetap gandengan. Tapi ketika rasa pengen membangunnya hanya hubungan fisik saja, kami berhenti. Ini salah ini. Yuk mundur. Kembali lagi ke jalan yang benar. Hanya puji Tuhan, 10 tahun berpacaran, kami tetap menjaga kekudusan. Sampai kami diberkati Tuhan, dan kami menikmati malam pertama berdua. Canggung, bingung, surprise. Wow, ternyata malam pertama kayak gini ya. Kita akan cemar tempat tidur kita kalau kita sudah lakukan waktu kita masa pacaran. Kita masuk ke dalam pernikahan, masuk malam pertama, ono grenge enggak? Enggak ono grenge. Karena yang spesial sudah kita ambil duluan. Cemar. Seharusnya apa yang indah yang disediakan di malam pertama itu benar-benar menjadi sesuatu yang pertama. Saya ajak setiap kita, ayo jaga kekudusanmu. Sehingga pernikahanmu kudus, engkau mendapat berkat yang utuh, yang sempurna, yang engkau perjuangkan sepanjang engkau masa berpacaran. Engkau nikmati full power, full luar biasa. Promosi saya, karena jarang-jarang sih hari ini ada orang yang berani promosikan apa? Karena senengannya nyicil, nyicil. Pak, yang penting tidak hamil Pak. Oi, apa yang baik sudah engkau renggut, engkau akan kehilangan. Bulan madumu akan hilang. Mau bilang apa? Hari ini jaga kekudusan pernikahan. Dimulai dari mana? Ketika Anda memilih orang yang engkau cintai untuk engkau jadikan istrimu ke depan. Sejak saat itu juga engkau harus menjaga kesucian, jangan cemarkan tempat tidurmu. Apalagi setiap kita, suami-suami, jangan cemarkan tempat tidur kita. Istri-istri, jangan cemarkan tempat tidur kita. Karena itu perintah Tuhan. Yang ketiga, nilai yang harus kita bangun dalam hidup keluarga kita adalah kasih di dalam keluarga. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7 firman Tuhan berkata demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang ke-5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih. Kasih itu hanya 5 huruf, saudara. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 anak sekolah minggu hafal. Tetapi berbicara tentang keluarga, kasih itu berbicara tentang kesabaran. Kita sebagai seorang anak harus belajar sabar, mendengar nasihat orang tua, didikan orang tua. Kita kadang-kadang dimarahi, kita harus sabar. Kalau engkau mengasihi orang tuamu, jangan justru sebaliknya, emosimu meningkat,
Engkau lawan orang tuamu, saya mau berkata. Orang tuamu kamu ajak berkelahi, kalah mereka. Bener. Enggak sombong. Enggak merendahkan orang tuamu, enggak. Orang tuamu kamu ajak berkelahi, orang tuamu mesti kalah. Lah bagaimana enggak kalah, Saudara? Meh ngantem, bales memukul, wong itu anak yang dicintai. Piye? Sedang kita anak muda, kalau marah sama orang tua, marahnya itu marah yang menghancurkan, marah yang merusak. Orang tua enggak. Orang tua marah tapi di dalam hatinya ada kasih. Marah karena kasih beda dengan marah karena enggak hormat, enggak sopan. Hari ini apakah kita punya rasa sabar dengan orang tua? Apakah kita hari ini masih tetap rendah hati sebagai seorang anak kepada orang tua? Kita tidak sombong, kita melakukan apa yang sopan. Kalau hari ini kita sudah tidak sopan sama orang tua, sekecap do sekecap, berarti nilai luhur di dalam hidup keluargamu sedang engkau rusak. Suami istri harus juga melakukan apa yang sopan. Karena kasih ialah ia tidak melakukan yang tidak sopan, yang dilakukan sopan. Tutur kata sopan. Hari ini nilai-nilai kebenaran firman Tuhan ini praktis, tetapi harus kita lakukan. Kelihatannya sepele, tetapi saya mau berkata, tidak mudah. Meskipun tidak mudah, tetapi tidak mustahil untuk kita kerjakan. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ada banyak anak-anak menyimpan kesalahan orang tua terus di dalam hati. Ada suami-suami menyimpan kesalahan istri terus-menerus. Istri menyimpan kesalahan suami terus-menerus. Hati-hati. Anda sedang memeluk sebuah bom yang sewaktu-waktu bisa meledak kapanpun. Pernah kami ceritakan, saudara, ada mbah-mbah kalau ke gereja itu, kami sebagai pasangan muda itu berkata, yang indah ya, kalau kita sampai masa tua kita seperti mbah itu, namanya Bu Selamet dan Pak Selamet, bukan bapak ibu saya, jemaat di Purwodadi. Kalau ke gereja itu gandengan, tuntunan, indah ya mah ya. Kalau duduk istrinya dudukin dulu, baru dia duduk. Romantis enggak? Kita masih pacaran aja, duduk golek kursi dewe. Kono angkat kursi dewe. Pacare kon ngangkat kursi. Romantis luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Satu ketika mereka berdua datang ke rumah dengan agak emosi. Mereka mulai masuk, duduk dan berkata, mulai hari ini Pak Mul harus mengambil keputusan. Loh, kok aku yang ngambil keputusan? Siapa yang salah, siapa yang benar? Nyatakan siapa yang salah. Tunjukkan Pak Mul. Waduh, ini Mbah Putri dan Mbah Kakung. Kemudian saya bicara, ada apa toh Pak Ibu? Kok kayaknya seperti kapal yang mau pecah, seperti dua pribadi yang sudah tidak bisa disatukan. Lah ini, dia dulu selingkuh Pak. Waduh, Mbah Putrinya dituduh, kamu dulu selingkuh, kamu kerja di Beliat, akhirnya kamu suka sama seorang sopir. Mbah Putri balik berkata, lah piye, kamu gak kerja, anak butuh susu.
dua-duanya menyimpan kesalahan. Padahal itu saudara, terjadi ketika awal pernikahan mereka, terjadi ketika anak mereka baru satu. Sekarang sudah punya cucu, sudah hampir punya yang namanya buyut. Suwi apa lama? Itu suwi banget. Tapi satu hari itu begitu meledak dan pengen membuat mereka pisah. Lah saya ngomong, lah Mbah Putri mau pisah sama Mbah Kakung mau ngapain? Mbah Kakung mau pisah sama Mbah Putri mau ngapain? Memang bisa dipisahkan berdua. Nggih abot Pak Pendeta. Lah nggih. Sudah punya anak, punya cucu ngapain? Itu kan peristiwa sudah lalu. Lepaskan pengampunan. Nikmati masa tua. Akhirnya mereka, iya juga ya. Akhirnya mereka kita doakan, saya doakan dengan suami istri. Mereka nangis, peluk-pelukan, sayang-sayangan. Balik saudara. Ih indah ya. Mbah-mbah gandengan berdua, yo balik. Seneng kayak anak kecil saudara. Gairah luar biasa, seneng saudara. Jangan menyimpan kesalahan. Itu artinya kita mengasihi. 3 nilai ini kelihatannya simpel, tetapi sesuatu yang akan sangat berpengaruh atas berkat, atas sukacita, atas kebahagiaan hidup keluarga kita. Dimulai sejak kapan? Mulai hari ini, saat engkau mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka berkat-berkat itu akan menjadi satu bagian yang pasti untuk kita nikmati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan belajar membuka hati dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Mari kita serahkan keluarga kita kepada Tuhan. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku. Kita sebagai orang tua mendoakan anak-anak kita untuk mereka masuk dalam kehidupan pernikahan di masa depan mereka dengan keteladanan hidup kita. Kita sebagai seorang suami dan seorang istri bangun nilai-nilai kebenaran di dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi teladan bagi anak-anak kita dan mereka pun akan menikmati berkat dalam kehidupan setiap mereka. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Mari kita berdiri bersama-sama dan berkata, ini keluargaku Tuhan. Mari bawa hidup keluarga kita di hadapan Tuhan, agar nilai-nilai yang kita pelajari sore hari ini boleh terjadi atas hidup keluarga kita. Kita hormat terhadap keluarga, kita menjaga kekudusan, dan kita membangun kasih satu dengan yang lain. Oh, sampai akhir hidupku Tuhan, ku kan setia melayanimu. Kami bahagia, ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami rindu
rindu apa yang kami sudah pelajari malam hari ini. Kami adalah orang-orang yang mulai mempraktekannya dalam hidup kami. Kami menghidupinya, kami menjunjung tinggi, dan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga kami hormat kepada orang tua. Kami hormat kepada pasangan kami. Kami saling mengasihi, kami saling menguatkan, meneguhkan, dan membangun rumah tangga, pernikahan kami ke depan di dalam kekudusan yang kami bangun mulai hari ini. Kami rindu berkat-Mu mengalir atas kami. Kami rindu sukacita-Mu mengalir atas kami. Anggur yang baru Engkau beri atas hidup keluarga kami. Mungkin ada di antara kami hidup di dalam keluarga yang mulai retak, keluarga yang mulai tidak harmonis, keluarga yang tidak menghormati. Roh Kudus, mampukan kami menjadi agen perubahan yang akan membawa perubahan di dalam hidup rumah tangga kami, sehingga berkat dan anugerah-Mu semakin melimpah atas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Tanamkan, dan Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk kami melakukannya dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur malam hari ini, kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada bulan ini? Kalau ada silahkan Bapak Ibu Saudara mengangkat tangan, saya rindu berdoa bagi saudara. Kami berdoa bagi anak Abram Tuhan. Kami bersyukur untuk ulang tahun yang Tuhan boleh genapkan di dalam usianya sekarang. Engkau memberkati cita-citanya, Engkau memberkati masa depannya. Pergumulannya hari-hari ini Tuhan Engkau yang menjawab, Engkau memberikan kekuatan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang menyediakan apa yang baik bagi hidupnya, bagi masa depannya. Apa yang dicita-citakan boleh berhasil, boleh menjadi kebanggaan orang tua, boleh menjadi kebanggaan bagi gereja. Dan Engkau Tuhan yang terus membawa kehidupannya di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Engkau memberkati di dalam kesehatannya, memberkati masa depannya dengan masa depan yang penuh pengharapan. Menyerahkan anak Abram sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan untuk pengumuman 1 minggu depan.